yang gelap dan sunyi di pinggiran Jakarta, jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah lokasi yang menyimpan luka terdalam dalam sejarah bangsa ini. Lubang Buayan, tempat ini bukan sekadar sebuah kuburan biasa di balik rimbunnya pepohonan dan tanah yang retak, terpendam tragedi pembantaian keji yang menggores jiwa ribuan orang. Lokasi yang dikenal sebagai kuburan massal para korban G30 SPKI ini hingga kini menyisakan cerita-cerita menyeramkan yang berbisik dari kedalaman tanahnya. Sejarah mencatat tanggal 30 September tahun 1965 sebagai salah satu bab kelam dalam perjalanan Indonesia. Sekelompok militer yang tergabung dalam gerakan 30 September yang didukung oleh Partai Komunis Indonesia PKI melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal angkatan darat. Tubuh-tubuh mereka dibuang ke sumur tua di sebuah tempat terpencil yang kemudian dikenal sebagai Lubang Buaya. Sejak saat itu, lokasi ini berubah menjadi simbol kelam dan saksi bisu dari peristiwa mengerikan. Namun bukan hanya sejarah kelam yang melekat pada Lubang Buaya, melainkan juga aura mistis yang membuat siapa saja yang mendekat merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa penjaga dan pengunjung melaporkan penampakan sosok bayangan, suara, jeritan pilu di tengah malam, bahkan bau anyir darah yang tiba-tiba menyergap tanpa sebab. Pak Harjo, seorang penjaga makam yang telah bertugas lebih dari 2 dekade, mengisahkan pengalamannya dengan suara yang bergetar di malam-malam tertentu, terutama saat bulan gelap. Saya sering mendengar suara-suara aneh, kadang suara tangisan, kadang bisikan yang tak bisa saya mengerti. Pernah juga saya melihat sosok-sosok putih melayang di sekitar sumur itu. Saya tahu itu bukan hal biasa. Cerita seperti itu bukan hanya datang dari 1-2 orang. Berbagai saksi mata yang pernah mengunjungi Lubang Buaya menuturkan hal serupa. Seperti Rini, seorang pelajar yang pernah berkunjung untuk studi sejarah, tiba-tiba merasakan ada yang mengikuti dari belakang saat ia berjalan pulang dari makam. Saya merasa ada yang mengawasi saat saya menoleh. Tak ada apa-apa, tapi hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Katanya, Lubang Buaya memang bukan tempat yang mudah untuk dilupakan. Dari kejauhan, sumur tua itu tampak seperti lubang hitam yang menganga, seolah menelan segala cahaya dan harapan. Tanah di sekitarnya selalu terasa lembab, meski musim kemarau panjang sekalipun. Pohon-pohon besar yang mengelilingi menambah kesan angker dengan ranting-ranting yang seperti jari-jari tangan yang menggapai ke langit. Sejarah tragis itu ternyata tidak berhenti hanya di catatan buku atau museum. Beberapa orang percaya roh-roh para korban masih gentayangan, tidak bisa tenang karena tragedi yang terjadi secara brutal dan tanpa keadilan. Bahkan ada yang bilang mereka merasakan kehadiran sosok-sosok itu saat tengah malam di tempat yang sekarang telah menjadi taman makam pahlawan. Seiring waktu, kisah-kisah horor mulai muncul dan menyebar dari mulut ke mulut. Ada yang melihat bayangan jasad-jasad tentara di sekitar sumur. Ada pula yang mendengar suara langkah kaki serdadu yang seolah-olah sedang berbaris. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang seorang wartawan yang tengah meliput di lokasi. Saat malam tiba, kamera yang digunakan yang merekam sosok samar berjubah putih yang berdiri tepat di atas sumur. Saat diperbesar, sosok itu tampak seperti wajah seseorang yang penuh luka dan kesedihan. Namun tak semua percaya dengan cerita-cerita mistis tersebut. Sebagian besar menganggap itu hanyalah sugesti dan imajinasi yang muncul karena beratnya sejarah yang membebani lokasi itu. Tapi bagi mereka yang pernah merasakan langsung pengalaman aneh di Lubang Buaya, tidak ada kata ragu untuk percaya bahwa tempat ini memang diselimuti oleh energi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pak Harjo pernah bercerita bagaimana suatu malam ia sedang patroli rutin di sekitar makam. Tiba-tiba, angin dingin yang menusuk datang begitu cepat, membuat api obor yang dibawanya berkedip-kedip. Dari kejauhan, ia melihat sosok seorang tentara berpakaian seragam lama, berdiri dengan wajah yang penuh luka. Saat Pak Harjo mendekat, sosok itu menghilang begitu saja seperti ditelan kabut. Tidak hanya itu, sejumlah pekerja pemeliharaan yang mengurus makam pun melaporkan kejadian serupa. Mereka sering menemukan alat-alat kerja yang berpindah tempat sendiri, suara alat berat yang tiba-tiba mendengar saat malam, dan bayangan-bayangan yang melintas tanpa jejak. Semua itu menimbulkan pertanyaan besar, apakah benar para korban tragedi G30 SPKI masih terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain? Apakah keadilan dan ketenangan yang mereka cari tetap terhalang oleh luka dan dendam masa lalu?
Suasana di lubang buaya kian hari kian terasa berat dan penuh misteri di balik tubuh, peringatan dan museum yang berdiri kokoh sebagai pengingat sejarah. Ada kisah lain yang tersimpan rapat dalam bisu. Kisah-kisah yang kadang membuat bulu kuduk merinding, membuat siapapun yang mengunjunginya tidak pernah bisa merasa benar-benar aman. Di suatu malam yang sunyi, seorang pemuda bernama Agus memutuskan untuk mencoba membuktikan kebenaran cerita-cerita itu dengan bekal kamera dan alat perekam suara. Ia memasuki kawasan makam pada tengah malam. Saat gelap menyelimuti seluruh penjuru, langkahnya pelan. Suara detak jantungnya semakin cepat seiring masuknya ia ke dalam area sumur tua yang terkenal. Itu, angin malam yang dingin menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara jeritan panjang, penuh kesakitan dan kepedihan. Agus membeku, mencoba mengarahkan kamera ke arah suara itu. Namun, yang tertangkap hanya kegelapan pekat. Suara itu terulang beberapa kali, semakin mendekat dan semakin menggema di antara pepohonan. Agus merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Sebuah kehadiran yang tidak terlihat tapi sangat nyata. Dengan napas terengah-engah, Agus terus merekam, berharap dapat menangkap bukti nyata tentang keberadaan roh-roh yang menghuni lubang buaya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya bahkan membuatnya meragukan realita dan keberaniannya sendiri. Agus masih berdiri terpaku di tengah kegelapan lubang buaya. Suara jeritan itu menggema seperti teror yang membekas di ruang hatinya. Kamera di tangannya masih merekam tanpa henti, walau tangannya sudah mulai gemetar hebat. Malam itu seolah menutup semua cahaya yang pernah ia kenal, menggantinya dengan bayang-bayang gelap yang mencekam dan bisikan-bisikan dari masa lalu. Namun, apa yang akan dialami Agus ternyata lebih dari sekadar cerita hantu biasa. Ia sedang berada di titik pertemuan antara dunia nyata dan dunia yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Setelah jeritan itu menghilang, terdengar suara langkah kaki di kejauhan, berat dan ritmis, seperti pasukan yang sedang berbaris dalam formasi. Agus mencoba mengarahkan kamera ke sumber suara, tapi yang ia lihat hanyalah kegelapan yang pekat tanpa bentuk. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk jauh ke tulang, seolah-olah jiwa-jiwa yang terperangkap di sana tengah mengamati dan menguji keberaniannya. Dalam hening, terdengar bisikan pelan, sulit dimengerti, tapi terasa seperti peringatan. Agus ingat cerita-cerita yang pernah didengarnya tentang para tentara yang dibunuh di lubang buaya. Bagaimana mereka tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga, dan bagaimana jiwa mereka bergumul dalam kesedihannya. Tiada bertape, seiring waktu berjalan, kengerian semakin nyata. Tiba-tiba, kamera Agus merekam sosok samar yang bergerak di balik pepohonan. Wajahnya tertutup bayangan, tapi dari postur dan gerakannya, ia yakin itu adalah sosok tentara berpakaian seragam laman. Sosok itu menatap Agus dengan mata kosong yang penuh duka dan kemarahan. Agus hampir terjatuh karena kaget, tetapi ia memaksa dirinya tetap fokus merekam. Sosok itu perlahan mendekat, dan bau anyir darah menyengat hidungnya. Suara detak jantung Agus makin keras, dan ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja, seolah ditelan oleh kabut malam. Namun, sebuah bisikan terdengar jelas di telinganya, "Jangan lupakan kami." Agus terpaku, merasakan pesan yang berat itu. Ia sadar bahwa apa yang ia alami bukan sekadar fenomena mistis biasa, melainkan permohonan dari jiwa-jiwa yang belum mendapatkan keadilan dan ketenangan. Keesokan harinya, Agus mendatangi beberapa saksi lain yang pernah mengalami kejadian serupa di lubang buaya. Salah satunya adalah Pak Harjo, penjaga makam yang sudah lama bekerja di sana. Pak Harjo menceritakan pengalamannya tentang malam-malam yang penuh dengan keanehan. "Saya sudah terbiasa, tapi setiap kali mendengar suara jeritan itu, hati saya tetap bergetar," kata Pak Harjo dengan suara pelan. "Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh mereka, tapi kita yang masih hidup ini yang harus mengerti." Selain itu, Agus juga bertemu dengan seorang perempuan tua bernama Bu Sari, yang mengaku pernah melihat sosok wanita berpakaian putih di dekat sumur. Sosok itu katanya sering menangis, menandakan kesedihan yang sangat dalam. "Dia bukan hanya hantu biasa," ujar Bu Sari. "Dia adalah korban yang jiwanya masih terluka, menunggu jawaban dan kedamaian." Semakin banyak cerita yang Agus dengar, semakin kuat keyakinannya bahwa lubang buaya bukan hanya kuburan massal biasa, tapi sebuah tempat yang menyimpan luka dan harapan yang belum selesai. Namun, pertanyaan terbesar yang terus menghantui Agus
adalah, apakah manusia masih sanggup mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik tragedi itu? Apakah keadilan yang selama ini dicari bisa menghapus derita dan menghentikan teror yang terus bergema? Suatu malam, Agus kembali ke lubang buaya dengan tekad kuat untuk merekam lebih banyak bukti. Dia memasuki kawasan makam saat gelap sudah benar-benar menyelimuti. Suasana mencekam dan sunyi begitu menyatu, membuat setiap langkahnya terasa seperti gema dalam lorong waktu. Saat ia mendekati sumur tua, kamera yang dibawanya tiba-tiba mati mendadak. Agus mencoba menyalakannya kembali, tapi tak berhasil. Dalam keheningan itu, ia merasakan kehadiran sesuatu yang sangat dekat, hampir menyentuhnya. Kemudian terdengar suara napas berat dan desahan dari balik kegelapan. Agus membalikkan badan dan melihat bayangan besar yang perlahan mendekat. Suara langkah kaki itu semakin nyata dan membentuk irama yang seperti panggilan. Agus berusaha lari, tapi kakinya terasa berat dan sulit digerakkan, seolah-olah ada beban tak kasat mata yang menahannya. Ia memejamkan mata dan berdoa agar bisa keluar dari situasi mengerikan itu. Ketika membuka mata, sosok bayangan itu sudah di depan matanya. Wajahnya pucat dan penuh luka. Sosok itu mengulurkan tangan dan berkata dengan suara parau, "Jangan lupakan kami." Saat sosok bayangan itu mengulurkan tangan dan mengucapkan kata yang penuh beban, "Jangan lupakan kami." Agus merasakan getaran yang membekas dalam diwa. Pesan itu bukan hanya permintaan biasa, tapi sebuah panggilan agar sejarah kelak yang terlupakan kembali dibuka, agar keadilan bisa ditegakkan walau lewat bisikan dari dunia lain. Setelah kejadian itu, hidup Agus berubah. Ia merasa seolah-olah sedang dipilih untuk meneruskan tugas yang berat membawa suara-suara para korban lubang buaya agar tak hilang di telan waktu. Namun, semakin dalam ia menyelami kisah ini, semakin banyak rahasia gelap yang ia temukan. Agus mulai mencari arsip dan dokumen lama terkait tragedi G30 SPKE. Ia bertemu dengan sejarawan dan keluarga korban yang menyimpan luka mendalam. Dari mereka, ia tahu bahwa peristiwa itu bukan sekadar pemberontakan biasa, melainkan juga penuh dengan intrik, kepalsuan, dan pengkhianatan. Beberapa fakta sengaja disembunyikan agar kebenaran tidak sampai terkuak sepenuhnya. Namun di balik dokumen-dokumen itu, yang paling menakutkan adalah kesaksian dari orang-orang yang pernah berada di sekitar lubang buaya saat peristiwa itu terjadi. Mereka menggambarkan suasana penuh ketakutan, teror, dan kepedihan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Agus kemudian mendapat kabar tentang seorang pria tua bernama Pak Yusuf, salah satu saksi hidup yang pernah menyaksikan langsung kejadian tragis di lubang buaya. Tanpa ragu, Agus menemui Pak Yusuf untuk menggali cerita yang mungkin belum pernah diungkap ke publik. Pak Yusuf, dengan suara yang berat dan mata yang penuh luka, mulai bercerita. "Saya saat itu masih muda, tapi saya tidak bisa melupakan apa yang saya lihat. Ada jeritan, ada darah, dan ada keputusasaan yang menyelimuti tempat itu. Tubuh-tubuh yang dibuang ke sumur itu, mereka bukan hanya menjadi korban kekerasan, tapi juga korban sejarah yang berdarah." Pak Yusuf juga mengaku pernah merasakan kehadiran sosok-sosok yang tak kasat mata saat ia mengunjungi lubang buaya beberapa tahun setelah peristiwa itu. Malam hari, suara-suara itu masih ada. Terkadang, saya melihat bayangan tentara yang berbaris dan sosok perempuan yang menangis di pinggir sumur. Mereka seperti tidak bisa pergi, terperangkap antara dunia ini dan akhirat. Cerita Pak Yusuf menguatkan dugaan Agus bahwa lubang buaya adalah lebih dari sekadar kuburan massal. Tempat itu menjadi saksi bisu dari sejarah yang penuh trauma dan ketidakadilan, dan arwah-arwah yang bergentayangan adalah wujud dari keresahan yang tak kunjung reda. Dalam perjalanannya, Agus juga bertemu dengan beberapa penjaga makam lainnya yang punya pengalaman mistis berbeda. Ada yang pernah mendengar suara-suara pengorbanan di malam hari. Ada pula yang melihat sosok anak kecil menangis tanpa sebab. "Saya percaya, setiap jiwa yang meninggal secara tragis membawa beban yang berat," ujar salah satu penjaga, Pak Rahmat. Dan beban itu tidak hilang begitu saja, ia bisa menjadi energi yang mengganggu jika tidak diberi jalan untuk damai. Ketika Agus mulai menggabungkan semua informasi ini, ia juga harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang tidak ingin cerita asli dari lubang buaya terbongkar. Ada yang merasa takut, ada pula yang sengaja menutup-nutupi agar luka lama tidak kembali terbuka. Namun Agus tahu, untuk menghormati para korban dan untuk mencari keadilan, ia harus terus maju.
Ia pun memutuskan untuk kembali ke lubang buaya pada malam yang gelap dengan persiapan lebih matang, membawa alat perekam canggih dan beberapa peralatan pendukung lain. Malam itu, suasana di lubang buaya semakin menegangkan. Agus merasakan aura yang berbeda, lebih berat, lebih pekat. Suara angin yang biasanya hanya berdesir, kini terdengar seperti bisikan yang menyayat hati. Ketika ia berada di dekat sumur, suara langkah kaki dan bisikan mulai terdengar lagi. Tapi kali ini, ada sesuatu yang lebih nyata. Bayangan-bayangan putih mulai muncul dan membentuk sosok-sosok yang berjalan perlahan mengelilingi sumur. Agus merekam semuanya dengan seksama, berusaha menangkap setiap detil tanpa kehilangan ketenangan. Namun tiba-tiba, salah satu sosok itu menatap langsung ke arah kamera. Wajahnya penuh dengan kesedihan dan permohonan, "Jangan lupakan kami." Suara itu terdengar lagi, namun kali ini bukan hanya di telinganya, tapi seolah terngiang di seluruh tubuhnya. Agus sadar bahwa ia telah masuk ke dalam dunia yang tak mudah untuk keluar begitu saja. Ia merasa tubuhnya berat, dan seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menahan langkahnya. Namun dengan sekuat tenaga, Agus menguatkan diri dan berjanji akan membawa kebenaran ini ke dunia nyata, agar suara-suara itu tidak terus hilang dalam gelap. Agus keluar dari lubang buaya malam itu dengan perasaan campur aduk. Hatinya penuh dengan tekad, tapi juga dibayangi ketakutan yang sulit diungkapkan. Bisikan "Jangan lupakan kami" terus bergema di dalam pikirannya. Pesan itu bukan hanya untuknya seorang, tapi untuk semua yang masih hidup, agar mengenang dan menghormati sejarah kelam yang masih tersimpan di balik tanah lubang buaya. Setelah malam itu, Agus memutuskan untuk lebih mendalami pengaruh peristiwa tragis itu pada kehidupan masyarakat sekitar lubang buaya. Ia mulai bertemu dengan warga yang tinggal di sekitar lokasi makam, dan banyak dari mereka punya cerita unik dan menakutkan yang tak kalah menyeramkan. Salah satu cerita datang dari Ibu Rini, seorang penjual keliling yang sudah tinggal di dekat kawasan lubang buaya selama puluhan tahun. Setiap malam Jumat, saya sering mendengar suara-suara aneh dari arah makam. Kadang ada suara tangisan, kadang suara orang berdoa tapi dengan nada yang menyayat hati. Ujarnya dengan wajah serius. "Saya juga pernah lihat cahaya putih muncul tiba-tiba, lalu hilang." Dalam sekejap, cerita Ibu Rini bukan satu-satunya. Agus juga bertemu dengan Pak Budi, seorang petani yang pernah mengalami kejadian ganjil di ladangnya yang berdekatan dengan lubang buaya. Waktu saya sedang bekerja malam, saya melihat sosok seperti tentara yang berdiri di ujung ladang. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi aura kesedihan dan kemarahan begitu kuat. Katanya, "Saya lari ketakutan, dan sejak itu, ladang saya seperti dikutuk, hasil panennya selalu buruk." Selain itu, ada pula pengalaman dari seorang remaja bernama Dedi yang tinggal di dekat makam. Dedi mengaku sering bermimpi tentang peristiwa pembantaian di lubang buaya. Dengan mimpi yang begitu nyata, sampai ia merasa seolah menjadi salah satu korban. "Kadang saya bangun dengan perasaan sangat takut dan lelah," katanya. "Mimpi itu membuat saya bertanya-tanya, apakah arwah mereka masih mencari keadilan?" Agus menyadari bahwa trauma dan energi kelam dari masa lalu seakan belum pernah benar-benar pergi. Mereka masih melekat dan memengaruhi kehidupan banyak orang hingga kini. Ini juga yang membuat lubang buaya menjadi tempat yang tak pernah benar-benar tenang. Dalam proses penyelidikannya, Agus mulai mengalami sendiri fenomena-fenomena supranatural yang sulit dijelaskan. Suara bisikan yang datang tiba-tiba, bayangan yang bergerak cepat di sudut mata, bahkan perasaan diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, ketika Agus sedang merekam di sekitar sumur, kamera yang dibawanya tiba-tiba mati lagi. Namun kali ini, ia merasakan sentuhan dingin di bahunya. Ia menoleh dan melihat sosok samar seorang perempuan mengenakan pakaian putih. Wajahnya penuh duka. Perempuan itu membuka mulutnya, tapi tak keluar suara apapun. Namun di dalam hati Agus, pesan itu sampai dengan jelas. "Bantulah kami menemukan kedamaian." Peristiwa itu semakin menguatkan tekad Agus untuk menggali lebih dalam dan menyebarkan kebenaran. Namun, semakin dalam ia menyelidik, semakin banyak pula tekanan yang datang dari orang-orang yang tidak ingin kebenaran itu terungkap. Agus diancam agar berhenti, dilarang mendekati makam. Bahkan beberapa rekannya mulai menjauh karena takut terlibat dalam kasus yang dianggap berbahaya. Tapi Agus tahu, ini bukan hanya soal dirinya. Ini soal mengenang dan menghormati para korban, agar sejarah kelam tidak terus terulang dan arwah mereka bisa menemukan kedamaian pada akhirnya.
Agus sadar bahwa tugasnya belum selesai, ia harus berani menghadapi kegelapan, menembus bisu yang menutupi kebenaran, dan membawa suara-suara yang tertunda agar didengar dunia. Agus keluar dari lubang buaya malam itu dengan perasaan campur aduk, hatinya penuh dengan tekad, tapi juga dibayangi ketakutan yang sulit diungkapkan. Bisikan "jangan lupakan kami" terus bergema di dalam pikirannya. Pesan itu bukan hanya untuknya seorang, tapi untuk semua yang masih hidup, agar mengenang dan menghormati sejarah kelam yang masih tersimpan di balik tanah lubang buaya. Setelah malam itu, Agus memutuskan untuk lebih mendalami pengaruh peristiwa tragis itu pada kehidupan masyarakat sekitar lubang buaya. Ia mulai bertemu dengan warga yang tinggal di sekitar lokasi makam, dan banyak dari mereka punya cerita unik dan menakutkan yang tak kalah menyeramkan. Salah satu cerita datang dari Ibu Rini, seorang penjual keliling yang sudah tinggal di dekat kawasan lubang buaya selama puluhan tahun. Setiap malam Jumat, saya sering mendengar suara-suara aneh dari arah makam. Kadang ada suara tangisan, kadang suara orang berdoa tapi dengan nada yang menyayat hati. Ujarnya dengan wajah serius. Saya juga pernah lihat cahaya putih muncul tiba-tiba, lalu hilang. Dalam sekejap, cerita Ibu Rini bukan satu-satunya. Agus juga bertemu dengan Pak Budi, seorang petani yang pernah mengalami kejadian ganjil di ladangnya yang berdekatan dengan lubang buaya. Waktu saya sedang bekerja malam, saya melihat sosok seperti tentara yang berdiri di ujung ladang. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi aura kesedihan dan kemarahan begitu kuat. Katanya, saya lari ketakutan, dan sejak itu, ladang saya seperti dikutuk, hasil panennya selalu buruk. Selain itu, ada pula pengalaman dari seorang remaja bernama Dedi yang tinggal di dekat makam. Dedi mengaku sering bermimpi tentang peristiwa pembantaian di lubang buaya. Dengan mimpi yang begitu nyata, sampai ia merasa seolah menjadi salah satu korban. Kadang saya bangun dengan perasaan sangat takut dan lalang. Katanya, mimpi itu membuat saya bertanya-tanya, apakah arwah mereka masih mencari keadilan? Agus menyadari bahwa trauma dan energi kelam dari masa lalu seakan belum pernah benar-benar pergi. Mereka masih melekat dan memengaruhi kehidupan banyak orang hingga kini. Ini juga yang membuat lubang buaya menjadi tempat yang tak pernah benar-benar tenang. Dalam proses penyelidikannya, Agus mulai mengalami sendiri fenomena-fenomena supranatural yang sulit dijelaskan. Suara bisikan yang datang tiba-tiba, bayangan yang bergerak cepat di sudut mata, bahkan perasaan diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, ketika Agus sedang merekam di sekitar sumur, kamera yang dibawanya tiba-tiba mati lagi. Namun kali ini, ia merasakan sentuhan dingin di bahunya. Ia menoleh dan melihat sosok samar seorang perempuan mengenakan pakaian putih. Wajahnya penuh duka. Perempuan itu membuka mulutnya, tapi tak keluar suara apapun. Namun di dalam hati Agus, pesan itu sampai dengan jelas. Bantulah kami menemukan kedamaian. Peristiwa itu semakin menguatkan tekad Agus untuk menggali lebih dalam dan menyebarkan kebenaran. Namun, semakin dalam ia menyelidik, semakin banyak pula tekanan yang datang dari orang-orang yang tidak ingin kebenaran itu terungkap. Agus diancam agar berhenti, dilarang mendekati makam. Bahkan beberapa rekannya mulai menjauh karena takut terlibat dalam kasus yang dianggap berbahaya. Tapi Agus tahu, ini bukan hanya soal dirinya. Ini soal mengenang dan menghormati para korban, agar sejarah kelam tidak terus terulang dan arwah mereka bisa menemukan kedamaian. Pada akhirnya, Agus sadar bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus berani menghadapi kegelapan, menembus bisu yang menutupi kebenaran, dan membawa suara-suara yang tertindas agar didengar dunia.